Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini merupakan materi kelanjutan setelah konfigurasi elektron. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita harus mengetahui kompetensi yang harus dicapai. Dalam kompetensi ikatan kimia ini adalah membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel itu atom, ion atau molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik suatu materi. Di sini Bapak menampilkan dua gambar. Gambar yang pertama adalah pasangan muda-mudi yang sedang melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu terjadi karena antar keduanya telah terjalin ikatan, yakni ikatan cinta. Sedangkan gambar yang kedua menjelaskan kesepakatan bisnis. Bisnis dapat terjalin karena adanya ikatan, yakni ikatan kesepakatan kerjasama. Itu dalam kehidupan. Nah, dalam kimia pun tidak jauh beda seperti dalam kehidupan ini. Ikatan kimia itu adalah gaya tarik-menarik antara dua jenis atom atau lebih sehingga membentuk senyawa. Atom-atom bisa berikatan itu karena atom itu cenderung untuk stabil atau tetap. Nah, di situ tadi Bapak singgung tentang kestabilan, menuju kestabilan. Tentang kestabilan ini diungkapkan oleh oktet. Nah, terkenal dengan istilah kaidah oktet dan duplet. Kaidah tentang menuju kestabilan suatu atom. Kaidah oktet mengatakan atom itu akan cenderung stabil sedemikian rupa sehingga tiap atom memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Jadi ikatan-ikatan itu memiliki nanti 8 elektron pada kulit terluarnya. Kaidah duplet mengatakan atom akan cenderung stabil dengan mencapai 2 elektron pada kulit terluarnya. Nah, ini kaidah duplet itu menjelaskan untuk atom-atom yang jumlah elektronnya sedikit. Nah, bagaimanakah cara atom itu mencapai kestabilan? Yang pertama dengan melepas atau menangkap elektron. Ini nanti selanjutnya terkenal dengan istilah ikatan ion. Atau yang kedua dengan cara memakai bersama pasangan elektron atau sharing. Ini nanti selanjutnya yang ikatan memakai bersama itu disebut nanti ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kimia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ikatan ion. Pengertian ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang cenderung melepas elektron dengan atom yang cenderung menerima elektron. Jadi terjadi antara atom logam dengan non-logam. Logam itu cenderung melepas elektron, sedangkan non-logam itu cenderung menerima atau menangkap elektron. Di sini Bapak tampilkan ikatan pada NaCl. Kemudian ikatan kovalen. Pengertian ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara sesama atom yang cenderung menerima atau menangkap elektron. Jadi terjadi antara sesama unsur non-logam, sama-sama ingin menerima elektron. Di sini Bapak tampilkan ikatan pada hidrogen dengan oksigen atau H2O pada air. Ikatan ion dan ikatan kovalen. Bapak menerangkan ikatan ion dulu. Contohnya tadi adalah NaCl. Na nomor atomnya 11. Maka konfigurasinya adalah sp d. Isinya 2 2 6 1. Kulit ketiga isinya 1. Nah, ikatan itu ditentukan pada elektron valensi yaitu kulit ketiga. Maka Na digambar
ini 1 begini. Kemudian Cl nomor atomnya itu 17. Dengan cara yang sama, dengan konfigurasi seperti ini, maka konfigurasi Cl itu adalah 2, 8, 7. Kulit terakhir keluar adalah 7. Maka Cl digambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Na ditemukan dengan NaCl. Karena Na1 cenderung melepas, maka Na plus Cl nya sudah 7 kurang 1 min. Ini menuju kaidah oktet dan duplet. Maka ini Na ditulis sebagai NaCl. Kalau dibuat dalam ikatan berarti Na begini, kemudian Cl. Cl nya Bapak ganti bulatan. Ya begitu. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen contohnya adalah pada molekul H2O. Kita tahu H itu elektronnya cuma 1, berarti dituliskan seperti ini, H1. Sementara O nomor atomnya 8, sehingga konfigurasinya adalah 2 sama 6. Kulit kedua ini ada 6. Maka O digambarkan karena 6, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, H ketemu O, ini H menuju duplet kurang 1, O menuju oktet kurang 2. Sehingga notasinya adalah H plus sama O nya 2 min. Ini karena kation dan anionnya belum sama, maka harus disamakan. Caranya H ini dikali 2. Yang dikali 2 adalah kationnya, maka menjadi H dikali 2 kemudian O. Kalau dalam ikatan berarti hanya ada 2, O nya 1, maka O yang kita gambar dulu. O begini, ini elektron valensinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ketemu dengan H. Ini hanya di sini juga ketemu dengan H. Hanya begitu. Ikatan kovalen sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ikatan kovalen rangkap, yaitu tadi yang Bapak sampaikan di awal adalah kovalen tunggal. Kalau kovalen rangkap, apa itu pengertian kovalen rangkap? Yaitu pasangan elektron yang digunakan lebih dari 1 pasang. Bisa rangkap 2 berarti 2 pasang, bisa juga rangkap 3 atau 3 pasang. Di sini Bapak tampilkan ikatan pada CO2. C itu memiliki elektron valensi 4 karena C nomor atomnya 6, berarti 2 sama 4. Sedangkan O nomor atomnya 8 sehingga memiliki elektron valensinya 6. Nah, maka O ketika berikatan dengan C rangkap gini. Ini 2 pasang, ini juga 2 pasang. Nanti digambarkannya rangkap ini. Kalau ikatan rangkap digambarkannya 2 begini. Kemudian bisa juga rangkap 3 seperti pada nitrogen atau N2. N itu nomor atomnya 7 sehingga konfigurasinya adalah 2 sama 5. Nah, maka elektron valensinya 5 sehingga ketika N berikatan dengan N ini rangkap 3 ini. Atau disimpulkan nanti begini, N ikatan kayak gini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kovalen koordinasi. Apa itu kovalen koordinasi? Pengertiannya yaitu pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja.
Seharusnya pasang elektron digunakan bersama ya miliknya bersama, tetapi di sini hanya miliknya salah satu atom saja. Contohnya ini pada senyawa NH4Cl. Perhatikan di sini, ini berarti miliknya bersama. Ini miliknya bersama antara H dan Cl. Ini miliknya bersama antara H dan Cl. Tapi ini hanya miliknya Cl. Inilah yang disebut dengan koordinasi. Ikatan kovalen selanjutnya namanya ikatan kovalen polar dan non-polar. Apa itu ikatan kovalen polar? Yaitu pasangan elektron ikatannya atau PII tertarik lebih kuat ke salah satu atom saja. Salah satu atom. Nah, contohnya ini pada senyawa HCl. Ini di sini seperti yang tadi udah Bapak jelaskan, Cl itu elektron valensinya 7, sementara H itu 1, sehingga H ini tertarik kuat ke Cl. Ini maka digambarkan ini Cl-nya lebih besar daripada H-nya. Nah, apa itu kovalen nonpolar? Yaitu pasangan elektron ikatannya atau PII tertarik sama kuatnya oleh atom penyusunnya. Jadi atom-atom itu menarik sama kuatnya sehingga tidak terbentuk kutub. Nah, nih tadi ya ini biarpun ini atom C, ini atom H tertarik sama kuatnya. Nah, kalau ini gambar ini tertarik tidak kuat sehingga di sini sudutnya lebih besar. Dari ini membentuk ke sini, nah ini sudutnya lebih besar. Ini namanya polar. Jadi polar itu ciri-cirinya dia tertarik ke salah satu atom. Kemudian ikatan logam, yaitu pengertiannya ikatan yang terbentuk dari gaya tarik-menarik antar ion-ion positif dengan elektron yang bergerak bebas, sehingga terjadi pinjam-meminjam elektron, terbentuklah awan elektron atau delokalisasi elektron. Jadi elektronnya terlokalisasi pada tempat tertentu. Kenapa begitu? Elektron bergerak bebas karena energi ionisasinya rendah, sehingga elektron tidak tertarik kuat ke inti. Kenapa energi ionisasinya rendah? Karena pada logam itu cenderung melepas sehingga elektron bergerak bebas. Selain itu juga banyak orbital yang kosong sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan elektron antar orbital secara bebas. Jadi pada atom-atom logam itu banyak orbital yang kosong. Orbital itu SPDF-nya banyak yang kosong, malah cenderung melepas elektron sehingga bisa terjadi perpindahan elektron kapan saja. Nah, contoh ikatan logam ya pada Fe, logam Fe, logam Cu, logam Ag itu ikatannya ikatan logam. Nah, adanya ikatan logam inilah karena elektron bergerak bebas inilah maka memungkinkan logam-logam itu bisa dipadu dengan logam lain atau dengan atom lain supaya memiliki sifat fisika yang lebih kuat. Misalkan kayak seperti baja. Baja itu adalah besi yang dipadu dengan logam lain. Bapak tadi sudah menyampaikan ikatan-ikatan berbagai jenis. Nah, sekarang ada penyimpangan. Ada penyimpangan kaidah oktet maupun kaidah duplet. Ya, jadi ada beberapa senyawa yang jumlah elektron berikatannya kurang atau lebih dari 8 elektron. Kalau duplet berarti lebih dari 2. Kalau oktet berarti lebih dari 8. Tetapi senyawa itu stabil. Contohnya pada senyawa PCl5. Kalau PCl3 ini 8. Ini perhatikan ini 2, 4, 6, 8 elektron. Ini oktet. Tapi kalau ada senyawa PCl5 itu tidak oktet karena dia elektronnya banyak, tetapi stabil dan senyawa ini ada. Jadi ini penyimpangan. Ini kalau kita hitung ini 2, 4, 6, 8, 10 elektron yang berikatannya jumlahnya 10. Padahal kalau oktet itu hanya harus 8. Itu satu. Yang kedua pada senyawa BF3. Ya, ini ada B
B itu boron, F itu fluor. Nah, B itu nomor atomnya itu 5, sehingga konfigurasinya itu 2 sama 3, elektrovalensinya 3. Ini udah berikatan, ini 3. Ini jumlah elektronnya berarti 6, tetapi senyawa ini stabil. BF3 itu stabil. Kemudian ada lagi BCl3. B tadi itu 5, Cl ini kan 7 ini udah. Nah, sehingga ini juga jumlahnya ada 6, enggak mencapai 8. Nah, ini namanya penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Dari paparan tadi, jadi ada dari ikatan kimia itu aplikasinya pada sifat fisik suatu senyawa. Nah, beberapa macam sifat fisiknya tergantung ikatannya, ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, sekarang bagaimanakah cara membedakan antara atom logam dengan non logam? Tadi kan logam itu cenderung melepas, kemudian non logam cenderung menangkap. Itu bisa kita amati pada elektron valensinya tadi. Ini contoh soal 1. Bagaimanakah kecenderungan unsur-unsur berikut untuk mencapai kestabilan? Tadi teori kestabilan oleh duplet dan oktet. Nah, berarti ini K konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 1. Nah, elektron valensinya ini 1, maka berarti K ini melepas 1 elektron, atau nanti K simbolnya adalah plus. Dengan cara yang sama ini 20, berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Maka ini nanti menjadi Ca2 plus. Dengan cara yang sama S itu 6, berarti 2, 8 sama 6. Berarti ini kalau 6 maka cenderung menangkap 2. Menangkap 2E, maka nanti S adalah 2 min. Kemudian Al 13 berarti konfigurasinya adalah 2, 8 sama 3. Sehingga nanti 3 ini cenderung dilepas. Karena dilepas maka Al 3 plus. Kemudian ini C itu 6, berarti konfigurasinya adalah 2 sama 4. Berarti C nanti adalah menangkap 4 min. Ini terkenal dengan C begini. Ya, gitu. Nomor 2. Unsur A dengan nomor atom 12 berikatan dengan unsur B bernomor atom 15. Tentukan jenis ikatannya. Berarti A nomor atomnya 12, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Sehingga A nanti cenderung melepas, A 2 plus. Kemudian unsur B nomor atomnya itu 15, maka unsur B konfigurasinya adalah 2, 8, 5. Nah, ini berarti B cenderung menangkap 3 elektron, B 3 min. Nah, karena ini melepas, ini menangkap, maka ikatannya adalah ikatan ion. Rumus kimianya kayak apa? Berarti A2 plus sama B3 min. Nah, ini kation dan anionnya dikalikan silang, A nya dikali 3, B nya kali 2. Berarti A nya dikali 3 namanya A3, B nya dikali 2 B2, jadi A3 B2. Nomor 2 dari contoh soal 2. Unsur B dengan nomor atom 15 berikatan dengan unsur C dengan nomor atom 16. Berarti B15 tadi sudah. B15 itu 2, 8, 5. Sehingga tadi notasinya adalah
B3-. Sekarang yang 16, C16. Berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Berarti notasinya ini adalah C2-. Nah ini menangkap, dua-duanya menangkap. Berarti ikatan kovalen. Karena dua-duanya ingin menangkap. Berarti rumus kimianya berarti B3- sama C2- dikali silang, maka akan menjadi B kalikan 2, C kalikan 3 atau B2C3. Contoh soal 3. Tentukan jenis ikatan senyawa berikut. Nah, untuk menentukan jenis ikatan dilihat dari unsur itu logam atau bukan logam. Nomor 1, H bukan logam, S bukan logam, O bukan logam. Berarti ini kovalen. Nomor 2, K itu logam, O itu bukan logam. Berarti ini adalah ion. Nomor 3, H2CO3. Semuanya bukan logam, berarti ini adalah kovalen. Nomor 4, C6H12O6, ini kovalen. Nomor 5, CaN2 3 kali. Ca itu kalsium itu logam, berarti adalah ikatan ion. Contoh soal 4. Gambarkan dengan struktur Lewis senyawa berikut. Yang nomor 1 adalah H2S. Hanya 2 S. Tadi S sudah dipaparkan di atas. S itu bilangan valensinya adalah 6. Berarti S, kemudian H, kemudian di sini H. Ini S Bapak gambar pakai lingkaran. Ini bulatan gitu. Nah, kemudian di sini H gitu. Ya. Nomor 2, CCl4. C itu tadi valensinya adalah 4, berarti C begini. Langsung ini Cl4. Ini artinya adalah elektron. Kemudian PCl3. P itu nomor atomnya 15. Ini belum digunakan P. Nomor atomnya 15. Berarti 2, 8, 5. Valensinya 5. Berarti P. Karena Cl-nya 3 berarti 3-nya di sini. Yang 2 di sini kan valensinya 5 itu. Ini berikatan dengan Cl. Ini Cl. Cl-nya punya 1. Kemudian N2. N itu nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya adalah 2 sama 5. Nah, maka N2 berarti N, katanya 3 begitu, N. Di sini masih ada 2. Contoh soal nomor 5. Perhatikan sifat fisik 2 buah zat berikut. Zat 1 itu kelarutannya di dalam air larut. Zat Y-nya tidak larut. Daya hantar listriknya menghantar, yang Y-nya tidak menghantar, titik didihnya tinggi. Nah ini dari titik didih ketahuan bahwa ini adalah sifat-sifat dari ikatan ion. Dari yang Y tidak larut, titik tidak menghantar listrik, sama suhunya rendah, ini berarti ini adalah ikatan kovalen. Nah, kovalennya polar apa non polar? Kalau polar itu menghantar, kalau tidak menghantar berarti non-polar. Maka jawabannya adalah ion dan kovalen non-polar.
Jawabannya adalah A. Kemudian contoh berikutnya, perhatikan gambar struktur Lewis senyawa H2SO4 berikut. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Kovalen koordinasi itu pengertiannya pasangan yang digunakan bersama miliknya salah satu atom saja. Kita cari di sini. Ini bukan, ini miliknya H dan O. Kemudian ini juga bukan, kita identifikasi yang ada nomornya, bukan. Ini juga bukan. Nah, yang ikatan kovalen adalah yang ini. Ini koordinasi. Yaitu yang nomor 4. Demikian tadi materi ikatan kimia. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.